Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Sarah beranjak menuju tempat tidur. Kemudian jemarinya meraba kaca figura itu. Matanya terpejam membayangkan semua hal yang pernah dilewatinya bersama Raka. Dia tidak tahu jika akhirnya dia menjadi begitu merindukan laki itu, yang baginya dulu serupa pajangan saja, ada di dekatnya tapi hanya untuk dipandang saja. Sarah terduduk di atas tempat tidur yang empuk dan lembut itu saat tangan kirinya menyentuh sebuah benda kecil di atas meja lampu tidur. Sebuah foto milik Raka yang sedang tertawa lebar. Sarah mengambilnya dan memandangi wajah yang sekarang baru disadarinya begitu tampan. Sarah menatap foto itu begitu lama, sampai rasanya matanya perih. Dipeluknya foto itu dan menangis tanpa suara. Dia tidak bisa berbohong lagi. Dia telah jatuh cinta pada Raka. Dia menginginkan Raka. Dia sangat rindu bertemu dengan laki itu. Dia tidak peduli apakah Raka menginginkannya atau tidak. Dia hanya ingin memeluk Raka dan mengatakan bahwa dia sangat sakit selama ini tanpa kehadiran Raka. Dia seperti anak kucing yang bersembunyi di balik punggung Dion, berharap bisa melupakan Raka dengan menerima laki lain sebagai kekasihnya. Tapi dia salah besar. Semakin dia berusaha memberikan perasaannya pada Dion, semakin besar pula rasa bersalah dan bayangan Raka berputar di dalam kepalanya. Sekarang aku harus bagaimana? Sekarang aku harus berbuat apa? Aku tidak bisa harus terus begini. Raka. Sarah memeluk foto Raka sambil meringkuk dan terisak dengan perasaan yang bercampur baur tidak menentu. Sayang. Tiba sebuah tangan menyentuh bahunya. Sarah mendongakkan kepala. Mama berdiri di depannya dengan pandangan yang begitu teduh. Mama. Sarah menghapus air matanya dengan punggung tangannya dan segera meletakkan foto Raka ke atas meja. Kamu menangis, sayang. Pertanyaan Mama membuat Sarah tersadar dengan apa yang sedang dilakukannya. Kedua tangannya segera menghapus sisa basah pada wajahnya. Maafkan Sarah. Ma. Sarah tidak dengar Mama datang. Desah Sarah sambil berdiri dari duduknya berusaha tersenyum. Mama meraih tangan Sarah. Kemudian membimbing Sarah kembali duduk di atas tempat tidur. Mama tahu pasti ada yang tidak beres antara kalian berdua, Raka. Desah Mama. Raka benar menyakitimu, sayang. Raka sungguh tak berperasaan sampai anak Mama ini menangis begini. Mama membelai rambut Sarah dengan penuh kasih sayang. Seketika Sarah merasakan kesesakan dadanya semakin membuncah. Tak dapat lagi dia menahan perasaannya. Tangisnya pecah di pelukan wanita setengah baya yang sangat lembut hati itu. Mama memeluk Sarah. Menepuk punggungnya perlahan seolah memberi gadis itu kekuatan. Dibiarkannya Sarah menangis di dalam pelukannya beberapa saat. Sarah menangis dalam rasa bersalah yang sangat luar biasa. Telah membohongi orang tua ini begitu banyak. Sarah menangis dalam rasa takut. Telah terlambat untuk mengatakan bahwa dia sangat menyukai Raka dan sekarang dia sangat merindukan laki itu. Sarah menarik tubuhnya ketika tangisnya mulai mereda. Wajah cantiknya sekarang begitu basah. Dengan kedua ibu jarinya, Mama menyeka air mata Sarah. Kamu benar sedang sangat sedih, sayang. Katakan pada Mama apakah Raka sudah sangat keterlaluan padamu. Suara lembut itu semakin mengiris perasaan Sarah. Maafkan Sarah. Maafkan Sarah. Kamu minta maaf untuk apa, sayang? Sarah dan Raka telah banyak menyakiti Mama. Jawab Sarah tersendat. Mata Mama memicing. Menatap Sarah yang masih sesenggukan. Mama yang seharusnya meminta maaf kepadamu, sayang. Raka telah berbuat hal yang sangat memalukan. Tangan Mama mencengkeram lengan Sarah dengan sedikit gemetar. Sarah terdiam. Mulutnya mengatup dengan tegang. Apakah Raka benar telah menceritakan semuanya kepada Mama? Raka telah tega mengkhianatimu.
dengan menjalin hubungan dengan perempuan itu. Bibir Sarah seketika terbuka, seperti telah teraliri arus listrik ribuan volt. Dia tak tahu apa yang dibicarakan Mama, tapi yang pasti kalimat itu menyakitinya sampai ke ubun. Mama memegang jemari Sarah. Tatapan Mama begitu dak seolah mencari kebenaran di mata Sarah. Mama tak ingin menyembunyikan apapun darimu, sayang. Mama memegang tangan Sarah. Kesalahan apapun yang dilakukan Raka, Mama tidak sedikit pun akan membela. Jika memang ternyata Raka hanya mempermainkan perasaanmu dengan menikahimu. Mama melihat ada yang tak beres dalam hubungan kalian. Mama menghela nafas. Sarah terdiam, menunggu Mama melanjutkan kalimatnya. Kalian mengawali pernikahan ini dengan cara yang agak aneh dan tergesa-gesa. Hanya saja, Raka sangat meyakinkan kami mengenai hubungan kalian sehingga dalam hitungan minggu tiba berpindah haluan dari adikmu Sally yang telah menjadi tunangannya sejak 5 tahun yang lalu kepada dirimu. Kadang Mama berpikir, mengapa sebagai orang tua, kami bahkan tidak tahu jika kalian berdua diam memiliki hubungan dekat selama ini. Ataukah kami yang terlalu fokus pada hubungan Raka dan adikmu, sehingga tidak pernah menyadari kalian berdua mungkin saling mencintai. Lanjut Mama. Sarah menggigit bibirnya dengan gelisah. Mama ternyata telah curiga dengan hubungan mereka dari awal. Raka terlalu percaya diri bisa menyembunyikan kenyataan ini dari orang tuanya. Mama sebagai orang tua menyimpan perasaan itu dalam. Terlebih ketika Raka mengatakan lebih mencintai kamu daripada Sally. Mama percaya saja dengan pilihannya. Toh Sally juga punya pilihan sendiri. Dan mereka berpisah baik-baik. Yang penting kalian bahagia. Orang tua hanya wajib merestui. Sarah menunduk, menyeka sisa air matanya. Tak tahu harus berkata apa. Seperti orang yang tertangkap basah baru saja melakukan kejahatan. Hanya saja, pernikahan berlangsung begitu cepat dan sepertinya tidak bisa ditunda lagi. Mama tidak punya kesempatan untuk berbicara kepadamu dari hati ke hati. Mama dan Papa berusaha mengerti ketika melihat begitu mesranya kalian berdua Raka setelah pernikahan kalian. Raka adalah orang yang keras. Mama mengenalnya dengan baik. Tapi tetap saja pernikahan kalian terasa janggal meskipun Mama berusaha memikirkannya berulang kali. Sampai kemudian Raka memaksa tetap melanjutkan pendidikannya ke Leiden. Padahal dia dulu pernah mengatakan kepada Mama, menunda rencana itu 1-2 tahun jika telah menikah dengan Sally. Mama menyentuh pipi Sarah. Sayang, Mama tidak pernah membandingkan antara kamu dan adikmu. Kalian adalah gadis yang sangat baik. Mama percaya dengan semua pilihan Raka. Dan terus terang Mama semakin lama semakin merasa kamu bukan lagi menantu bagi Mama tapi anak Mama sendiri. Sarah menatap orang tua yang begitu baik ini. Perasaan berdosanya semakin besar kepadanya. Terlepas dari apa yang melatar belakangi pernikahan kalian berdua, Mama selalu yakin, pernikahan kalian tentu terjadi karena perasaan cinta. Meskipun akhir ini Mama merasa Raka telah mengecewakan Mama. Mungkin saja karena efek kalian berdua saling berjauhan, jadi dia tergoda melakukannya. Petik 2. Sarah tidak tahu sampai sebatas mana Mama menilai kebenaran hubungannya dengan Raka. Mama sepertinya tidak mengetahui apapun soal sandiwara mereka berdua Raka. Hanya saja dia telah menyalahkan Raka untuk kejanggalan hubungan mereka. Mengecewakan Mama? Yah. Belakangan ini Raka sepertinya telah berbohong padamu, sayang. Dia menyembunyikan sesuatu. Mama yakin kamu sebagai istri merasakannya. Berbohong. Akhir ini kalau Mama sedang telepon atau VC dengan Raka, dia selalu menyinggung tentang kemungkinan perpisahan dan keberadaan orang ketiga. Mama menghela nafasnya lagi yang terasa berat. Dan terakhir tadi malam dia mengatakan pada Mama, berteman dekat dengan seorang gadis di kampusnya, orang Indo. Jika nanti andai terjadi sesuatu dalam hubungan kalian berdua, dia meminta, jangan pernah menyalahkanmu. Karena dia telah membuat kesalahan, tidak sengaja mengkhianatimu. Mama menunduk, wajah itu begitu sedih. Mama takut,
Kalian benar berpisah, sayang. Hanya karena sikap Raka yang tidak dewasa. Sekarang Sarah yang merasakan dadanya tiba seperti ditimpa batu besar. Rasa sesak melanda. Mendengar Raka mungkin telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Tapi, andai itu benar, dia pun sudah secara sengaja mengkhianati Raka lebih dahulu dengan menerima Dion sebagai kekasihnya. Apakah dia telah bersikap adil jika merasa tidak bisa menerima Raka menjalin hubungan dengan wanita lain? Dia dan Raka telah melakukannya dengan impas. Tapi kenapa Sarah merasa sangat sakit? Begitu sakitnya bahkan hampir membuatnya menangis meraung. Raung jika sekarang dia berada di tempat sepi. Raka tidak mengkhianatiku. Ma, Sarah menggigit bibirnya sampai merah. Air matanya kembali meleleh. Dia menyesal tidak bisa mengatakan pada Mama cerita sebenarnya di balik pernikahan mereka. Maafkan Mama, sayang. Mama tidak pernah memihak Raka meskipun dia adalah anak Mama. Tapi kamu juga anak Mama. Mama menyesali jika Raka telah membuat kesalahan yang besar telah mempermainkan dirimu dan pernikahan kalian. Mama memegang tangan Sarah erat. Apakah kamu benar mencintai Raka? Tanya Mama tiba. Sarah terdiam, tercenung, lalu kepalanya mengangguk dengan perlahan. Hatinya tidak lagi bisa berbohong. Mama memeluk menantunya itu. Sayang, apakah kamu bersedia memaafkan Raka dan memberinya kesempatan sekali lagi andai dia telah berbuat salah padamu? Tanya Mama di telinganya. Sarah mengangguk di bahu Mama dengan menahan isak. Rasa bersalah, rasa berdosa, ketakutan, kesedihan. Semuanya menyaru, merasuk ke dalam hatinya. Aku mencintainya. Ma, desah Sarah. Dia telah jauh lebih dulu mengkhianati hubungan pernikahan walau palsu ini. Andai memang Raka telah menjalin hubungan dengan perempuan lain saat ini. Jika Raka bersalah, Sarah merasa jauh lebih buruk lagi. Belum terlambat untuk menyelamatkan hubungan kalian. Kembalikan Raka ke tempat yang seharusnya, di hatimu. Setahu Mama, Raka bukan orang yang akan mudah berpaling. Mama hanya tak tahu entah kenapa dia menjadi begitu bodoh akhir ini. Mama melepas pelukannya dan tersenyum hangat kepada Sarah. Kamu adalah gadis yang lembut. Bahkan untuk kesalahan Raka, kamu tidak berusaha menyalahkannya. Mama hanya berharap kamu membawa Raka Mama yang dulu pada Mama. Bisakah kamu melakukannya untuk Mama? Sarah membuang pandangannya ke kuku jarinya. Tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya terperangkap dalam sandiwara pernikahan dengan Raka. Kamu adalah istrinya. Kamu berhak melakukan apa saja pada Raka. Kembalikan dia sebagai suamimu, tanpa membiarkannya pergi darimu lagi. Susul dia, karena rumah tangga kalian lebih penting dari segala harta di dunia ini, ucap Mama. Jangan pernah memberi peluang kepada orang lain untuk masuk ke dalam hubungan kalian. Karena jika orang ketiga telah mewarnainya, maka hubungan kalian tak pernah lagi sama. Sarah hanya menunduk. Mama hanya salah paham. Menganggap Sarah dan Raka menikah atas dasar cinta dan mengira Raka berusaha mengkhianatinya. Padahal sebenarnya mereka menikah tanpa dasar apa-apa. Bahkan telah menghalalkan setiap hubungan lain jika terjadi di dalam pernikahan mereka. Tapi, apapun yang Mama pikirkan sekarang, Sarah menyadari dengan benar. Hubungan mereka telah berubah. Karena Sarah telah benar jatuh cinta pada Raka. Hanya saja, apakah Raka mempunyai perasaan yang sama padanya? Atau hanya dia yang sekarang merasa gila kepada suaminya itu? Dia diam berjanji akan memperjuangkan perasaannya demi Mama dan demi dirinya sendiri. Dia akan memperjuangkan rumah tangganya. Karena hubungan sah mereka adalah dasar yang cukup untuknya mencintai Raka. Dia akan berhenti berjuang jika Raka benar tidak pernah bisa mencintainya. Sarah duduk dengan gelisah menghadap meja makan kecil di dalam apartemennya. Matanya tertuju ke arah jam dindingnya. Hampir jam 7. Sarah telah siap sebelum jam 6 untuk kedatangan Dion.
Bukan karena dia begitu tak sabar bertemu dengan lelaki yang jadi kekasihnya itu, tapi karena dia ingin membicarakan banyak hal kepada Dion. Sarah tidak bisa lagi berbohong pada Dion dan dirinya sendiri, bahwa dia tidak mempunyai perasaan apapun pada Dion. Di atas meja itu tersaji sepiring besar spaghetti bolognese dan macaroni chotel, favorit Dion. Ditemani 4 potong custard dan salmon fish cake. Sarah tak ambil pusing apakah hidangan itu cocok untuk makan malam. Yang terpenting semuanya adalah menu yang paling disukai Dion. Sebuah lilin merah besar di tengah meja berdekatan dengan sepasang gelas kaca berisi anggur yang tak kalah merahnya. Malam ini, Sarah mau membuat Dion merasa spesial sekaligus memberinya satu hadiah yang mungkin bisa mengubah hidup Dion dan dirinya ke depannya. Tidak lama bel berbunyi. Sarah sudah berpesan kepada Pak Amin, security sekaligus penjaga lobi di bawah, untuk membiarkan saja Dion naik ke atas, tanpa perlu memberitahukan Sarah lagi. Sarah membuka pintu. Dion berdiri di depan pintu dengan begitu maskulin menggunakan blus vintage lengan panjang warna hitam model top Harajuku dipadu dengan jeans hitam dan sepatu sneaker warna gelap. Sarah menyambutnya hanya dengan menggunakan dress chiffon floral longgar gaya Korea. Terlihat simpel dan sederhana. Rambut panjangnya digelung ke atas dengan model chignon seadanya, menyisakan anak rambut di leher jenjangnya. Sarah tidak ingin tampil terlalu menyolok untuk momen ini. Tapi di mata Dion malam ini Sarah serupa dewi yang luar biasa cantik. Halo, Cai. Dion tampak menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Apa itu? Tanya Sarah penasaran. Sesuatu yang kamu suka. Apa? Dion perlahan mengeluarkannya dari belakang punggungnya. Sebuah buket bunga tulip 3 warna yang cantik, berpadu putih, merah dan pink. Mata Sarah berbinar. Bunga itu adalah bunga favoritnya. Dion sangat tahu. Dion menyerahkannya kepada Sarah dengan senyum lebar. Lalu wajahnya mendekat dengan bibir yang dimonyongkan. Sarah mendorong wajah Dion dengan telapak tangannya, menolak Dion dengan muka mengernyit. Satu ciuman saja, pinta Dion. Mata Sarah mendelik, berpura-pura marah. Tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia merasa sangat tidak nyaman dengan perbuatan Dion. Kamu boleh membawa buket itu lagi. Sarah berbalik. Dion mengikuti dari belakang sambil tertawa kecil. Jangan ngambek begitu. Yang ngambek siapa? Ya, kamulah. Dion duduk menghadap meja makan. Tangannya terulur kepada Sarah, menyerahkan buket yang di tangannya. Sarah menyambutnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Makasih, Yon. Lalu meletakkan buket itu di sebuah meja sudut. Sarah menuju kulkas di sudut ruangannya dan mengambil cake ulang tahun kecil yang ditaburi coklat. Sebatang lilin putih yang tak seberapa besar tertancap di atas kue mungil itu. Dion tersenyum lebar. Wajahnya begitu sumringah. Dia tidak menyangka Sarah telah bersusah payah menyiapkan sebuah cake ulang tahun untuknya. Meskipun sangat sederhana, Dion merasa ulang tahunnya kali ini terasa sangat spesial. Seseorang yang sangat dicintainya menyiapkan sebuah dinner sederhana dan sebuah kue ultah yang hanya ada mereka berdua. Bukankah itu sangat luar biasa? Sarah menghidupkan lilin itu dan mengangkat kue kecil itu ke depan wajah Dion. Selamat ulang tahun sahabatku, teman baikku, Dion, desahnya lirih. Dion mengernyit dahinya, mendengar kalimat yang keluar dari mulut Sarah. Aku pacarmu, bukan temanmu, sergahnya dengan wajah yang buat kesal. Sarah tersenyum hambar. Maafkan aku Dion, bisiknya dalam hati. Ayolah, makek awis dulu, kata Sarah. Dion memejamkan matanya dengan wajah yang lucu, kemudian meniup lilin itu. Sarah melepaskan piring kue itu di meja, kemudian mendekati kursi Dion, kemudian membungkuk dan menciumnya pipi Dion. Air mata menetes perlahan di pipinya. Hatinya terasa hancur karena rasa bersalah pada laki yang kini begitu penuh harap di depannya.
Selamat ulang tahun, Dion, bisiknya dengan nada serak. Dion yang merasa terkejut, terpaku seperti patung, darahnya serasa berhenti mengalir. Begitu mengejutkan saat Sarah melakukan hal yang tidak biasa ini. Dia selalu bersikap menghindar bersentuhan dengan Dion meskipun mereka telah mengikrarkan hubungan mereka sebagai kekasih hampir 3 bulan ini. Sarah menarik wajahnya, tapi Dion menahan tangan Sarah. Sesaat mereka saling pandang dalam jarak wajah yang begitu dekat. Sarah, Dion terpana dengan air mata yang meleleh di sudut mata Sarah. Kamu menangis. Dion terpaku pada wajah itu. Sarah segera menghapus air matanya dengan punggung tangannya, lalu menjauh dari kursi Dion dan tersenyum tipis. Kenapa kamu menangis? Bukan apa. Apa? Sarah segera duduk di seberang meja dan mengambil sebuah piring dan menyendok spaghetti ke dalamnya. Kemudian menyodorkannya kepada Dion. Dion yang agak kebingungan menyambut piring itu. Kamu kenapa? Kok aneh begitu? Tanya Dion. Sarah tak menjawab. Dia hanya ingin menikmati dengan tenang dinner ulang tahun Dion ini. Karena mungkin ini adalah malam ulang tahun pertama dan terakhirnya yang dibuatnya khusus untuk Dion. Paling tidak, suatu saat Dion mengenangnya dengan baik. Bahwa mereka punya satu malam yang termanis di hari spesial Dion. Meskipun itu juga telah lambat sehari. Semoga dinner ini cukup untuk menjadi hadiah ulang tahunku padamu. Ucap Sarah tiba-tiba. Ini adalah ulang tahun terbaikku, Kay. Sahut Dion. Kata itu terasa sangat menyesakkan dada Sarah. Membuatnya semakin berat mengutarakan hal yang sudah direncanakannya dengan begitu susah payah dari tadi pagi. Sarah menyuap ke mulutnya sepotong kecil salmon fish cake. Potongan itu terasa hambar, meskipun telah berusaha dikunyah olehnya. Dan saat Sarah berusaha menelannya, potongan kecil itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Dion mengawasi tingkah Sarah yang semakin aneh itu, sambil memasukkan spaghetti ke dalam mulutnya. Mereka berdua terkungkung dalam hening beberapa saat. Dion merasa Sarah sangat berbeda malam ini. Ada apa, Kay? Dion tidak tahan lagi dengan gadis yang kini seperti salah tingkah di depannya itu. Sarah menggeleng kecil sambil menyorongkan gelas anggur ke depan Dion. Cheer, ucapnya serak. Dion mengangkat gelas di tangannya dengan bingung. Ketika gelas itu beradu dalam denting yang kecil, Sarah segera menariknya dan meneguknya dengan wajah yang merah. Dion meneguknya dalam sekali tengah. Mereka berdua saling bertukar pandang dengan wajah yang sama merona. Ada apa denganmu, Kay? Tanya Dion tajam. Sarah menguatkan hatinya dan menantang wajah Dion yang duduk di depannya dengan tatapan lurus dan dalam menusuk sampai ke jantungnya. Aku ingin kita berbicara malam ini. Suara Sarah terdengar bergetar. Sungguh dia tidak ingin menyakiti perasaan Dion. Karena laki ini telah sangat baik kepadanya. Dia sangat bersalah telah memberi harapan kepada Dion dengan hal palsu, yang tak akan pernah bisa diwujudkannya. Tapi, bukankah setiap kesalahan memang harus diluruskan? Malam ini dia ingin mengembalikan segala sesuatunya ke tempat yang sebenarnya. Apa yang harus kita bicarakan? Dion menatap Sarah dengan raut bingung. Sikap Sarah dari tadi seperti orang yang aneh. Sarah tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi semuanya memang harus disampaikan. Dia tak ingin lagi membohongi dirinya dan Dion lebih lama lagi. Dion, mungkin malam ini adalah malam terakhir untuk kita, desah Sarah perlahan. Maksudnya, Dion mengerutkan dahinya. Hubungan kita ini sepertinya bukan hal yang benar. Kamu kenapa sih, Kay? Dion mencondongkan wajahnya, melepaskan sendok yang ada di tangannya. Sarah berdiri. Dia menjadi benar gugup. Rasa bersalah yang besar membuatnya bingung harus bagaimana melanjutkan kalimatnya. Sarah berjalan menuju dispenser, di sudut antara ruang tamu dan kamarnya. Untuk sementara berusaha memberi jeda terhadap pembicaraan, sambil mencari kata yang tepat. Kerongkongannya menjadi benar kering, mungkin seteguk 2 teguk air akan membuatnya sanggup melanjutkan kalimat.
kalimat yang telah dirancangnya sedari pulang dari rumah Mama Raka tadi pagi. Sarah meminum segelas air dalam segli tengah, berusaha eredam kegelisahan hatinya. Kay, entah kapan datangnya, Dion ternyata sudah ada di belakangnya, mengikutinya dari belakang tanpa suara. Sarah terkejut setengah mati ketika dia merasakan kedua lengan Dion memeluknya dari belakang. Dion, Sarah menggeliat hendak melepaskan diri tapi lengan itu begitu kuat menahannya. Kamu kenapa, Kay? Dion berbisik di telinga Sarah. Hembusan nafas Dion terasa hangat di leher Sarah. Dada bidang Dion merapat lekat di punggung Sarah. Yon, lepaskan. Sarah menarik kedua lengan Dion. Mukanya merah padam. Aku benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kay, Dion mencium rambut Sarah. Baru kali ini dia begitu berani melakukan ini pada Sarah. Selama ini Sarah selalu membuat jarak antara mereka, dimanapun dan kapanpun. Dion menghargai gadis itu, karena dia tahu karakter Sarah yang keras. Dia tidak suka disentuh apalagi tanpa seizinnya. Tapi malam ini Dion tak mau menahan diri lagi. Apalagi sikap Sarah membuatnya tiba ketakutan. Gadis itu seolah benar tak ingin dekat lagi dengannya. Dion, lepaskan. Kita tidak bisa berbicara seperti ini, sahut Sarah dengan risih. Dion melepas pelukannya dan membalik tubuh Sarah, supaya berhadapan langsung dengannya. Bersambung dulu ya teman-teman.